إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kita satu waktu yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala adakan sekali dalam setahun. Dan waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan besar untuk menjalin, memperbaiki, menambahkan kekurangan dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, dan bahkan kalau kita ingat ayat yang pertama kali turun, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Walaupun khilaf di kalangan para ulama, apakah turun pada tanggal 17, apakah pada tanggal 21, ataukah pada tanggal setelahnya. Yang jelas turun pada malam Lailatul Qadar. Ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni surat Al-Alaq. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan dan meminta kepada kita untuk senantiasa dan terus membaca dan membaca. Dan membaca, ada kalanya membaca dari tulisan, ada kalanya membaca dari apa yang disaksikan dalam lingkungan hidup. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Hari ini kita dan kaum muslimin merasakan betapa mudahnya membaca Al-Quran. Bahkan setiap saat di antara waktu kita akan gunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan di sebagian tempat, di masjid-masjid kaum muslimin yang sunnah ditegakkan, mereka menjadikan antara sholat tarawih
pada rakaat yang pertama atau pada salam yang pertama, kemudian sebelum menginjak pada salam yang kedua, mereka ada jeda. Untuk apa? Memberikan kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Karena kita rindu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan sekedar indah saat dibaca, namun lebih indah ketika Al-Quran itu ada dalam kehidupan seseorang. Begitu juga kita senantiasa berusaha untuk menjaga zikir kita, baik itu setelah sholat, zikir di waktu pagi, di waktu petang. Lebih lagi kita melihat bagaimana kaum muslimin menjelang berbuka puasa, mereka akan menggunakan waktu sebaik mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di bulan ini kaum muslimin, mungkin bagi sebagian orang ada yang bertemu saudaranya di masjid saudara baru. Sebelumnya nggak pernah nampak. Di bulan Ramadan ini 5 waktu mereka bisa hadir, datang. Bahkan di bulan ini juga kaum muslimin seolah-olah begitu ringan untuk melaksanakan qiyamul lail meskipun dikerjakan di awal malam. Ada yang seperempat juz dalam satu malam, ada yang setengah juz satu malam, ada yang 1 juz satu malam, bahkan mungkin ada yang lebih. Ini menunjukkan bulan ini memiliki magnet yang begitu kuat untuk merajut ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-92. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti menjadi seorang wanita yang dia mengurai benang yang telah ditenun dengan begitu kuat, kemudian angkata, kemudian diuraikan kembali, dihancurkan kembali. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika membawakan ayat ini, beliau membawakan kisah, meskipun kisahnya diperselisihkan. Ini seorang wanita yang bernama Rittah, yang memiliki gelar Al-Ahmaq, atau Rintoh si tolol, atau Rintoh si dungu. Kenapa rupanya si wanita ini dikenal sebagai wanita si dungu, Rintoh si dungu? Rintoh ini dulu dia adalah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah bani yang senantiasa, atau suku yang senantiasa bersaing dalam kebaikan dengan Bani Hashim. Kebaikan apa yang dilakukan oleh Bani Hashim, maka Bani Makhzum ini terus melakukan. Di tengah-tengah mereka ada orang-orang hebat, cerdas, pintar, dermawan, faqih, hakim lagi. Di antara mereka ada Abu Umayyah, dan dia adalah ayah dari Ummu Salamah yang namanya adalah Hindun, yang di kemudian hari dia adalah menjadi mertua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Ummu Salamah atau Hindun menjadi istri Nabi. Di tengah mereka juga ada Al-Walid bin Mughirah, seorang yang mempelopori saat Ka'bah terjadi banjir, kemudian beberapa sisi roboh. Dia orang pertama kali yang mempelopori untuk menjebol satu bata demi satu bata, yang ketika itu tidak ada seorang pun yang berani, karena mereka merasa takut. Ini rumah Allah yang suci, memiliki keramat, memiliki sekian banyak hal yang mereka membuat takut untuk merobohkan dinding-dinding yang tersisa. Dan juga mereka khawatir setelah dirobohkan, nanti bagaimana cara menggantinya. Di tengah mereka juga ada seorang yang bernama Hisham bin Mughirah. Hisham bin Mughirah ini yang nanti akan melahirkan Fir'aunnya umat ini. Namanya Amr
bin Hisham bin Mughirah, yang kemudian karena kebodohannya tidak mau menerima tauhid, pada dia orang yang hakim, dikenal di tengah-tengah kaumnya Abul Hakam. Rasulullah mengatakan dia Abu Jahal. Artinya di kaum ini lahir orang-orang hebat, orang-orang pintar. Bahkan ayah dari Ummu Salamah dikenal dengan nama Zadul Raqbi, orang yang senantiasa memberikan bekal saat ada kaum atau kafilah yang akan melakukan perjalanan atau safar. Dia yang menyiapkan seluruh perlengkapannya. Kuda tunggangan dia siapkan, perbekalan di jalan dia siapkan. Kalau dia harus inap di satu tempat dan nyewa rumah di mana tempat dia berhenti, maka dia yang akan membayarkan. Dikenal Zadul Raqbi. Tapi apa yang terjadi pada diri mereka, terkhusus kepada Abu Jahal, dia menolak Islam karena merasa fanatik kepada kaumnya. Kisah ini panjang, tapi saya membawakan bagaimana yang terjadi dengan Rintoh. Rintoh ini adalah satu suku dengan Bani Makhzum. Tentunya dia orang yang kaya, harta dia punya, orang tuanya terpandang. Berjalan dia, remaja yang cantik dan dikenal sebagai putri bangsawan. Menginjak usia pernikahan, dia belum ada seorang laki-laki pun yang melamarnya. Maka menunggu waktu, sampai akhirnya menjanglah di usia 40 tahun. Usia 40 tahun pada masa itu usia yang cukup tua untuk masa itu. Sehingga ibunya, dia mendatangi dukun-dukun yang ada di sekitaran tanah Hijaz. Maka diberikanlah beberapa ketentuan dan syarat. Maka dia mencoba untuk bersabar. Ternyata belum ada juga laki-laki yang datang. Sampai pada masa di mana ayahnya meninggal, pun belum datang seorang laki-laki yang melamarnya. Sampai akhirnya kembali datang yang kedua atau yang ketiga kepada dukun, bagaimana agar anaknya bisa mendapatkan seorang laki-laki yang akan melamarnya. Sampai ibunya meninggal dunia. Di ujung setelah beberapa saat ibunya meninggal dunia, datang seorang yang sama-sama dari suku yang sama, hanya tinggalnya jauh. Karena Bani Makhzum telah menyebar di Hijaz. Hijaz ini antara Makkah dan Madinah. Datang jauh. Dan ini adalah masih ada hubungan sepupu dengan Rintoh. Dan Rintoh tidak lagi melihat dan tidak lagi mengecek tentang lelaki yang datang, apakah dia lelaki baik, jahat, soleh atau tidak. Kenapa? Karena sudah sekian lama menunggu datangnya seorang laki-laki yang akan melamar dirinya. Maka lamarannya langsung diterima. Maka hari lamaran dan hari itu pula pernikahan. Maka terjadilah pernikahan. Begitu gembira dan begitu bahagianya Rintoh ini. Maka dia layan suaminya dengan begitu baik, layaknya seorang raja. Meskipun dia tidak tahu bagaimana karakter lelaki ini. Saudara, yang mau terjadi 3 bulan pernikahan, datang suaminya kepada istrinya dan mengatakan, "Dek, saya ini seorang yang biasa melakukan kafilah dagang. Bagaimana kalau harta aku gunakan untuk berdagang supaya hartanya makin berkembang?" Padahal harta Rintoh kalaupun dia gunakan untuk tanpa kerja sekalipun, nggak akan habis hartanya. Maka istrinya dengan begitu gembira dia berikan seberapa yang dia inginkan. Maka diambillah ribuan dirham untuk dengan mengatakan untuk berdagang. Maka ketika itu dia berangkat dengan kafilah yang dia pimpin, dengan harta yang dia bawa, dengan unta yang membawa harta-hartanya, dia akan jadikan sebagai kafilah dagang. 1 pekan ditunggu, kata istrinya mungkin masih dalam perjalanan. 1 bulan, ternyata belum ada kabar. 2 bulan, sampai akhirnya lewat 3 bulan, gak ada berita. Maka dia berusaha bagaimana mencari. Ternyata ada berita bahwa suaminya dia ada di kafilahnya, ada di Bani di mana dia tinggal. Maka berangkat dia. Ternyata sampai di sana orang-orang kampungnya mengatakan,
Dia mengatakan, siapa engkau? Saya istrinya. Demi Allah, suamimu seorang yang suka berdusta. Kemana-mana dia menghutang. Dan hari kita tidak tahu kemana laki-laki yang engkau katakan dia sebagai suamimu. Maka Rintoh dia tambah sedih. Akhirnya dia pulanglah ke Bani Makhzum. Dia menunggu nggak datang. Sampai akhirnya dia memerintahkan kepada para anak remaja datang ke rumahnya, mengumpulkan benang-benang. Siang hari ditenun, sampai datang malam hari. Malam harinya dia uraikan satu persatu. Kenapa? Karena dia tidak tahu lagi apa yang dibuat. Begitu esok harinya datang, perintahkan para remaja untuk menenun benang. Terus sampai sore. Di malam harinya dia lepas lagi satu demi satu. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari ini, pelajaran yang sangat berharga. Hari ini kita telah menenun. Dulu mungkin kita agak terasa berat untuk datang ketika azan berkumandang di bulan Ramadan. Seolah-olah sebelum azan berkumandang, bahkan ada waktu yang paling spesial, waktu maghrib. Gak ada orang yang tidak tersenyum saat berkumandang azan maghrib. Sehingga mungkin kita telah siap-siap sebelum azan. Kita tenun dari waktu ke waktu, demi kepada zikir. Kita berusaha menjaga. Bagaimana membaca Al-Quran? Mungkin di luar bulan Ramadan sulit membaca Al-Quran 2-3 kali khatam. Tapi di bulan Ramadan seolah-olah bahkan mungkin antara waktu sholat dengan waktu sholat berikutnya kita bisa membaca 1-2 juz. Kita telah menenun. Maka jangan sampai seperti Rintoh. Tenunan yang sudah begitu bagus, tenunan yang sudah begitu indah kita uraikan kembali setelah lewat Ramadan. Al-Quran sudah kita simpan di lemari yang indah dan mahal harganya. Zikir yang biasanya kita bacakan juga telah kita lupakan dengan pekerjaan yang begitu menyibukkan. Sedekah yang begitu murah di bulan Ramadan, kemudian kita simpan baik-baik dan kita mengatakan ini usaha saya, ini hasil jerih payah saya. Maka jangan sampai seperti Rintoh yang telah menenun dengan begitu capek dan begitu sulit, tapi kemudian diuraikan kembali di waktu malamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita agar terus menjaga amalan yang sudah kita kerjakan dalam rangka kita tenun dengan baik, kita jaga dengan baik. Dan di luar setelah Ramadan tiba, maka kita juga dimudahkan untuk menjaganya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala begitu suka, begitu sayang, begitu cinta, sehingga kalau hari ini di antara kita ada yang telah mencapai usia 30 tahun, maka setidaknya kita telah terkena beban taklif dengan Ramadan 15 tahun. Mungkin bagi yang lebih tentunya telah sekian kali kita mendapati Ramadan. Maka di ujung Ramadan ini, mari kita coba untuk mengintrospeksi dari Ramadan ke Ramadan. Apakah Ramadan ini kita lebih banyak kebaikan yang kita lakukan atau justru lebih kurang? Atau kalau mungkin jauh Ramadan yang lalu, kita masuk di 10 yang terakhir. Bagaimana semangat kita dalam beramal? Apakah setelah 10 yang ketiga ini kita makin lemah atau bahkan kita makin kendor? Maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semestinya
10 hari pertama kita semangat, lebih semangat di 10 hari yang kedua, dan lebih semangat lagi di 10 hari yang ketiga, dan di 10 hari yang ketiga ini yang dikhabarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kesempatan bagi setiap orang untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, senantiasalah kita merasa bahwa pertama, ajal tidak harus menyapa terlebih dahulu. Karena ada kalanya mungkin orang yang sedang digadang-gadang, orang tuanya begitu cinta, begitu sayang, begitu mengharap karena dia menjadi anak yang pintar di sekolahnya, soleh di rumahnya, Allah Subhanahu wa taala ambil terlebih dahulu. Atau mungkin ada kalanya ada orang yang begitu dibenci di tengah-tengah masyarakat, mereka juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling baik adalah orang yang ketika dipanggil, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beramal saleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.